Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan mempelajari tentang ini, yaitu kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Nah, harusnya itu saya lupa ini. Ini harusnya saya ajarkan gabung dengan pertemuan yang sebelumnya, harusnya. Karena materinya ya sangat sedikit sekali, tapi ya nggak apa-apa lah, kita berikan bonus biar untuk persiapan buat UTS minggu depan. Nah, kita di kali ini akan mempelajari ini limit fungsi trigonometri. Jadi prinsipnya itu ya limit fungsi trigonometri itu hampir mirip dengan limit fungsi yang sebelum fungsi-fungsi yang lain sebenarnya. Cuma bedanya kalau fungsi yang lain itu kan dia cenderung ke polinomial. Kalau ini menggunakan trigonometri atau biasanya kita kenal sin kostan lah. Nah, mungkin seperti itu. Nah, adapun teoremanya, ini yang pertama teorema A, itu ada 6 teorema. Teorema ini biasanya dikenal dengan nama ini, teorema substitusi. Substitusi. Nah, ini mirip dengan teorema B limit yang kemarin. Nah, teorema substitusi itu mengidentifikasikan hanya yang diperhatikan ini, limit T mendekati C dari sin T, maka nilai C-nya ini akan disubstitusi ke dalam fungsi T-nya. Jadi tinggal diganti aja sin T, ya tinggal nanti jadi sin T-nya diganti dengan C. Nah, misal nanti kalau ketemu limit sin T mendekati 0, limit T mendekati 0 dari sin T. Nah, nilainya berapa? Ya sin 0. Jadi tinggal disubstitusikannya. Nah, nanti silahkan dibaca lagi ada teorema 2 yang berkaitan dengan cos, teorema 3 tan, teorema 4 cot, teorema 5 sekan, teorema yang nomor 6, bukan teorema nomor 6, kosekan di teorema A ini. Nah, dari ke-6 ini prinsipnya itu kita mensubstitusi nilai yang ada di nilai C ke dalam fungsi T. Nah, kita coba di sini. Tentukan limit hasil, bukan ralat ya ini. Ini saya ralat, bukan X, tapi yang betul adalah T. Nah, tentukan limit T mendekati C dari T kuadrat cos T. Bagaimana ini? Kalau menjumpai bentuk yang seperti ini, tidak usah grogi ataupun takut. Bisa tulis ya, limit X, bukan X salah, salah lagi. Nah, betul, pencet limit T mendekati C. Salah soal lagi nih saya. Nah, bukan C ini, alat ya. Ini di soal itu yang betul 0, T mendekati 0. Ini saya pas mungkin, jadi salah. Tentukan limit T mendekati 0 dari fungsi ini. Nah, T kuadrat kali cos T kuadrat kali cos T per T plus 1. Jadi sampai disuruh menentukan tentukan nilai dari fungsi yang berikut ini. Nah, jadi disuruh menentukan bagaimana kalau T mendekati 0 untuk T kuadrat kali cos T per T plus 1. Disuruh menentukan ini. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya itu adalah kita tidak usah panik. Jadi tidak usah terlalu panik atau takut. Nah, ini butuh yang namanya kreativitas atau akal-akalan. Jadi kita akal-akalan. Nah, contoh akal-akalannya supaya tidak bingung. Jadi saya saya pisahkan antara yang mengandung fungsi trigonometri dengan yang tidak mengandung fungsi trigonometri. Bentuknya jadi seperti ini. Limit T mendekati 0 dari ini. Yang polinomial saya pisahkan ya. T kuadrat saya pisahkan, T plus 1. Nah, sisanya kan dikali dengan cos T. Ini kalau dioperasikan bentuk yang ini nanti hasilnya sama dengan bentuk yang ini. Cuma saya buat bentuknya berbeda. Kok dibuat bentuknya berbeda, Pak? Karena di teoremanya itu hanya bunyi limit T mendekati C nilainya diganti, atau cos mendekati T nilainya diganti. Jadi kita ubah bentuknya dalam bentuk ini. Kita pisahkan yang polinomial dengan fungsi trigonometri. Nah, kemudian kalau sudah, kita menggunakan teorema yang kemarin, yaitu teorema A, untuk yang perkalian. Jadi kalau perkalian bentuknya seperti ini. Limit T mendekati 0 dari T kuadrat plus T plus 1 dikali dengan limit cos T. Jangan lupa ini T-nya mendekati 0 juga. Nah,
Ini menggunakan teorema yang pertemuan yang kemarin untuk yang apa ya? Distribusi limit. Saya lupa itu teorema berapa itu. Kalau enggak A mungkin. Kayaknya A. Nah, baru kalau sudah berbentuk seperti ini, nah ini kan sudah mulai kelihatan. Tinggal kita substitusikan. Jadi tinggal kita substitusikan ya. Nilainya yang bentuk yang ini. Nah, hasilnya berapa? Kita substitusikan. T mendekati 0 dari T kuadrat. Pertemuan kemarin kita coba ya. Ini 0 kuadrat kan 0 bagi dengan 0 plus 1 dikali. Nah, ini limit T mendekati 0 cos T, teorema A yang nomor 2. Jadi ini saya tulis saja di atasnya. Teorema yang A tadi, ini yang nomor 2. Limit cos T. Nilainya sama dengan limit nilainya sama dengan cos, karena T mendekati 0, T-nya diganti dengan 0. Nanti kalau T-nya mendekati pi, Pak, ya T-nya diganti dengan pi. Nah, kita menggunakan 0 ini aja. Cos 0. Cos 0 itu nilainya sama dengan 1 ya. Nah, ini berapa hasilnya? 0 per 1 dikali 0. Nah, dikali 0 dikali dengan 1. Nah, padahal kita tahu 0 dibagi 1 itu nilainya sama dengan 0. 0 kali 1 nilainya sama dengan, berarti berapa ini? Sama dengan 0 kali 1 hasilnya 0. Nah, kalau begitu kesimpulannya apa yang bisa disimpulkan? Atau sini yang disimpulkan ini limit ini limit T mendekati 0 dari T kuadrat kali cos T dibagi dengan T plus 1 nilainya sama dengan 0. Nah, ini kesimpulannya kayak gini. Nah, ini cara penggunakannya seperti itu. Nah, kata kuncinya di permainan pertama ini harus diakal-akali atau diotak-atik. Nah, kita akan masuk ke fungsi yang spesial. Jadi fungsi spesial ini dasarnya itu dari numerik. Jadi setelah dihitung sin T per T yang kita tahu, kita hanya punya ini. Sin T per T nilainya sama dengan 1. Yang berikutnya kita juga hanya tahu 1 min cos T per T nilainya sama dengan 0. Jadi kita hanya punya dua bentuk ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal. Bagaimana, Pak? Nah, ini ada 3 soal. Nah, kita jawab semuanya. Nah, terus ini jawab untuk yang nomor A. Nomor A itu adalah bentuknya gini. Limit X mendekati 0 dari sin 3X per X. Nah, yang catatan yang berikutnya gini. Fungsi ini hanya berlaku untuk yang ini. T mendekati 0 ya. Jadi ini saya beri catatan. Ini untuk berlaku untuk T yang mendekati 0. Jadi makanya di soalnya itu banyakkan T mendekati 0. Nah, kita lakukan lagi. Nah, kalau begitu berapa nih hasilnya? Sin 3x per x. Yang kita wajib ketahui ini adalah ini. Sin 3x. Berarti x-nya itu yang di dalam kurung, di dalam kurungnya sin itu 3x. Nah, bawahnya ini harusnya 3x. Nah, kita harus ngakali gimana caranya supaya kalau yang di dalam kurung 3x, bawahnya juga harus 3x. Cara ngakalinya salah satunya itu kita menggunakan 1. Limit X mendekati 0 dari sin 3x ini dibagi dengan X. Nah, supaya yang penyebutnya ini X-nya itu berbentuk 3x, maka cara mengakalinya atau mengotak-ngatiknya ini kita kali dengan 3 per 3. Jadi atas bawah kita kalikan dengan 3. Sehingga nanti akan berbentuk seperti ini. Ini jadi ini ya. Limit X mendekati 0 dari sin 3x. Sin 3x ya. Sin 3x per 3 kali X yang penyebut jadi 3x. Nah, sisanya ini adalah 3. Nah, 3 yang pembilang jadi tersisa tinggal seperti ini. Nah, yang poin utamanya ini adalah yang di dalam kurung sama dengan penyebut yang di bawahnya. Jadi variabelnya 3x
bawahnya 3x. Sin 3x per 3x. Nah, kita sudah tahu nilainya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, sin t per t, t-nya itu artinya yang ada di dalam kurung ya. Kalau tadi posisinya t-nya itu sama dengan 3x, bawahnya harus sama dengan 3x. Nilainya sama dengan 1. Kalau begitu ini berapa nilainya, Pak? Nilainya ya ini. Nah, ini kita selesaikan. Ini nilainya 1 dikali dengan 3. Sama dengan berapa? 3. Bisa dipahami dari sini? Jadi ini butuh yang namanya akal-akalan. Contoh lagi akal-akalan. Misalkan yang B. Yang B ini juga akal-akalan juga ini. Jadi ada teorema. Oh enggak ya suaranya kalau banyak orang lalu lalang. Nah ini ada limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per sin T. Nah ini juga akal-akalan. Gimana cara mengakalinya, Pak? Nah, cara mengakalinya itu sebagai berikut. Jadi khusus yang B ini boleh dipisah, boleh enggak. Nah kalau saya sukanya yang memisah. Kalau di buku itu gabung jadi satu. Nah, lebih enak kita pisah aja. Ya, pisahan pertama. Jadi ada alternatif lah, boleh sampean pisah, boleh dibuat tidak. Pisahan pertama itu kita tulis seperti ini. Limit T mendekati 0 dari 1 min cos T. Nah, kan gini. Nah, ini saya pisah dikali dengan 1 per sin T. Inilah saya kurungilah di dalam sin biar ada bedanya, karena tulisan saya spasi dengan tidak ada spasi itu hampir sama, jadi saya kurungi. Nah kalau akal-akalan ini sudah, kita di teorema itu hanya ada 1 min cos T per T sama sin T per T. Nah yang di sini, yang di atas ini, nah ini kan ada T-nya atas, tapi yang bawah nggak ada, maka kita kalikan. Nah, jadi kita mengalikan limit T mendekati 0 dari 1 min cos T ini dibagi dengan T. Ini aja. Nah, paham ya? Nanti T-nya, Pak. Nah, nanti kita taruh di sini. Kalau penyebutnya ada T, atasnya itu dikali dengan T. Nanti kan biar hilang lah T-nya. Nah, sedangkan yang bawah bagaimana? Nah, ini sin T ini gimana, Pak? Nah, kita rubah di sini. 1 per sin T. Nah, kita bagi, jadi penyebut itu ada pembaginya, kita bagi dengan T. Jadi ini nanti dikali dengan berapa? Kalau masih bingung saya taruh di sini ya, dikali dengan 1 per T. Nah, cuma kalau 1 per T ini bisa disederhanakan ya. 1 per T. Nah ini kira-kira sederhananya berapa ya ini? Ini kalau mau disederhanakan, kalau mau menyederhanakannya, ini akan menjadi ini ya. Ini kalau menjadi ya seperti oh ya, ini dikali, oh bukan ralat, kan ini dikali dengan T, 1 per T. Kok bisa, Pak, 1 per T? Ya coba perhatikan yang ini, coba diperhatikan yang bawah. Yang bawah ini kan sin T. Nah ini harusnya kan dikali dengan T di sini. Nah berarti 1 per T. Nah, kan jadi ini. Cuma yang nanti yang poin yang ini nanti bisa disederhanakan jadi 1. Jadi kita anggap tidak nilainya 1. Nah ini jadi bagaimana, Pak, akal-akalannya yang berikutnya? Ya ini, limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per T dikali dengan limit T mendekati 0 dari 1 per sin T per T. Nah kalau sudah bentuk seperti ini, lah yang ini, Pak, ya ini karena 1 ya kita sebenarnya nggak usah ditulis saja. Nah kalau begitu ini solusinya berapa? Solusinya dari rumus dari teorema ini 1 min cos T per T itu nilainya sama dengan 0, sedangkan 1 per sin T ini sama dengan 1 per 1.
sama dengan 1. Kalau begitu hasilnya berapa Pak yang B ini? 0 kali 1 sama dengan 0. Oh, kalau begitu kesimpulannya apa yang bisa disimpulkan? Limit T mendekati 0 dari fungsi ini 1 min cos T per sin T itu nilainya sama dengan 0. Nah, jadi harus butuh akal-akalan. Nah, ini tergantung kreativitas dan tidak ada rumus bakunya untuk mengakalinya. Nah, bagaimana untuk yang ketiga, Pak? Nah, yang ketiga ini bentuknya sebagai berikut. Bukan yang ketiga, yang C ya. 3 apa C itu tadi? C. Yang C itu adalah ini. Limit X mendekati 0 dari sin 4X dibagi dengan tan X. Nah, kita akali. Kita pisah dulu. Pisahan pertama ini. Limit X mendekati 0 dari 4X 4X sin versinya. Ini saya tulis sin 4X. Nah, berkali dengan yang ini. Jadi apa Pak yang ini Pak? Jadi ini limit atau limitnya belum kita pecah dulu aja ya. Kita jadikan satu aja. Ini dikali dengan 1 per tan X. Nah, kita jadi ini. Sudah? Nah, kalau sudah, kita selesaikan ini. Sin 4X. Nah, supaya kalau yang di dalam kurung 4X, maka kita kalikan limit X mendekati 0. Nah, ini sin dalam kurungnya kan 4X. Supaya jadi 1, bawah dikalikan 4X. Ini pengalinya saya taruh di bawah ini. Karena penyebut dikali 4X, maka pembilang dikali dengan 4X. Terus di atasnya. Nah, kalau tan ini gimana Pak? Tan ini kita ubah bentuknya jadi sin per cos. Kita rubah. Jadi tan itu sama dengan 1 per tan itu sama dengan cos X per sin X. 1 per an kan kosekan ya. Kosekan itu sama dengan kotangan, maaf. 1 per tan itu kan kotangan. Cos X per sin X. Nanti bisa dicoba lagi. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, untuk sementara ini. Nah, cuma ini kita pisah lagi yang bentuk tan ini. Nah, bentuk seperti ini kita pisah lagi. Agak panjang ya. Jadi ini limit X, tulisannya jelek banget ya. Limit X mendekati 0 dari sin yang bentuk yang sudah bagus itu kita tulis lagi. Ini sudah bagus, sudah tinggal ganti 1 sebenarnya nanti. Nah, ini jadi ini kita pisahkan cos X. Nah, cos X salah lagi itu. Nah, cos X dikali dengan, nah, supaya jadi sin X, nah, ini supaya yang 1 per sin X, ya ini supaya jadi per X, nah, maka perlu dikalikan dengan berapa ini? Perlu dikalikan dengan 1 per X. Untuk X mendekati 0, X-nya ini mendekati 0. Ini. Nah, kok bisa dikali X ya? Nanti coba diangan-angan, ini dikali ini hasilnya kan sama dengan ini. Nah, sin X tadi. Nah, jadi kita kalikan dengan X. Nah, nanti ke depan X kali 4X dikali dengan 1/X, hasilnya sama dengan 4. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kita baru distribusikan nilai limitnya. Ini jadi limit X mendekati 0 dari sin 4X per 4X. Nah, dikali dengan limit X mendekati 0 dari cos X. Nah, dikali dengan, khusus yang ini menjadi ini limit X mendekati 0 dari 1 per sin X per X dikali dengan 4X kali 1X dikali dengan konstanta yaitu 4. Nah, tinggal kita selesaikan 1 per 1. Panjang Pak ya, panjang dan tiber. ini nilainya berapa? Sin 4X per 4X nilainya 1 dari teorema tadi loh. Kalau ini cos X, nah, X-nya diganti dengan 0, cos 0 1 juga. Ini limit X mendekati 0 dari sin X per X.
sin X per X nilainya kan 1. 1/1 ya 1. Yang terakhir adalah 4. 1 kali 1 kali 4 nilainya sama dengan 4. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya berarti nilai dari kesimpulannya yang bisa disimpulkan sebagai berikut. Nilai dari limit, saya tulis ya, jadi saya besarkan biar enak nulisnya. Nilai dari limit X mendekati 0 dari sin 4X per tan X itu nilainya sama dengan 4. Nah, mungkin bentuknya seperti ini. Mungkin ada poin utamanya dari fungsi trigonometri itu adalah di fungsi akal-akalan. Jadi fungsi akal-akalan sampai nanti harus mengakali merubah menjadi bentuk teori sesuai dengan teorema B atau menggunakan fungsi substitusi yang A. Kapan menggunakan B? Kalau biasanya kalau yang ini T-nya itu mendekati 0, X-nya mendekati 0. Jadi yang khusus kasus-kasus yang mendekati 0 itu baru menggunakan B. Nah, kapan menggunakan ini? Nah, ini kondisional juga. Yang ini hanya berlaku untuk sin dan satu main cos T. Nah, kalau untuk cos tinggal disubstitusikan aja. Jadi tinggal cos kayak gini, kayak yang nomor C ini kan cos yang ini ya. Cosnya ini tidak usah diapa-apain ya, tinggal dimasukkan menggunakan teorema yang A. Tinggal disubstitusikan nilai 0 ke dalam fungsi cos. Mungkin seperti itu gambaran dari saya untuk pertemuan kali ini. Nah, ini butuh nanti kita coba hasilnya paham atau tidak di tugas kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.